Jangan mau terkecoh sama iming-iming baterai Monster 9000 mAh, ketahanan air ekstrim sertifikasi IP69K, layar mewah 1,5K AMOLED di Poco X8 5G ini. Abang wajib sadar kalau chipsetnya cuma mengandalkan Snapdragon 6S Gen 4. Vibrasi motornya masih Z-axis linear yang terasa ringkih banget, dan bodi belakangnya masih full plastik. Tonton video ini sampai habis biar uang jutaan abang gak melayang sia-sia. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Poco X8 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita langsung bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal baterai Monster 9000 mAh dengan fitur fast charging 67W. Kelebihan utama yang paling bikin melongo ada pada sektor dayanya. Poco menanamkan baterai berkapasitas raksasa 9000 mAh, dipakai maraton gaming atau kerja seharian jelas aman tanpa perlu cari colokan. Pengisian dayanya juga sudah mendukung 67W fast charging plus fitur reverse charging 22,5W. Jadi HP ini bisa abang jadikan power bank darurat buat perangkat lain. Beralih ke kelebihan yang nomor 2, ini berbekal fitur ketahanan body extreme class leading. HP ini mengantongi sertifikasi tahan air dan juga debu terlengkap di kelasnya, mulai dari IP66, IP68, IP69, bahkan IP69K. Artinya tidak cuma tahan redaman air biasa, Poco X8 5G ini tahan terhadap semburan air panas presisi dan semburan air bertekanan tinggi. Proteksi lainnya pun gak main-main karena sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus 2. Sementara untuk kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal visual layar flagship level. Sektor display benar-benar memanjakan mata abang. Panel AMOLED 6,83 inci beresolusi tinggi 1,5K AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan tembus 3500 nit. Menggunakan material panel TCL Seasud M10 yang didukung dengan 12-bit color HDR10 Plus berfitur PWM dimming 3840Hz yang ramah mata, serta tersertifikasi TUV Readline yang dijamin mata super puas pas nonton atau scrolling media sosial. Sementara untuk kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal kamera utama 50MP ISOCELL GNS dan juga fitur OIS. Untuk urusan fotografinya, kamera utamanya memboyong sensor 50MP Samsung ISOCELL GNS yang sudah dilengkapi dengan hardware OIS atau Optical Image Stabilization. Hasil jepretan foto di kondisi low light atau perekaman videonya bakal jauh lebih stabil dan minim guncangan tanpa perlu mengandalkan aplikasi stabilizer pihak ketiga. Sementara untuk kelebihan yang nomor 5 yakni mendapatkan jaminan dukungan software paling panjang. Poco memberikan nilai investasi jangka panjang yang tergolong impresif. HP ini langsung berjalan di OS Android 16 dengan tampilan HyperOS 3 terbaru. Plus dapat garansi update yang sangat panjang yakni 4 kali pembaruan OS Android dan juga 5 tahun patch keamanan. Abang bisa menggunakan 4 hingga 5 tahun ke depan, versinya bakal tetap terasa kekinian. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni membawa fitur multimedia dan juga fitur pendukung yang cukup lengkap. Urusan hiburan, Poco X8 5G membawa dual stereo speaker dengan opsi 300% volume boost dan tuning Dolby Atmos. Sensor giroskopnya sudah berupa hardware murni untuk presisi aim gaming. Terpasang fitur in-display fingerprint, fitur NFC, ear blaster, dukungan jaringan Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 hingga dukungan audio codec kelas tinggi AAC dan juga LDAC. Namun dibalik semua kelebihan yang ditawarkan, berikut adalah kekurangan daripada Poco X8 5G yang wajib abang pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni performa chipsetnya dan kombinasi memori masih pas-pasan. Dapur pacunya mengandalkan Snapdragon 6S Gen 4 berfabrikasi 4nm daripada Samsung. Meski judulnya Snapdragon seri 6 terbaru, secara arsitektur performanya cenderung biasa saja dan belum menyentuh level ngebut ala Snapdragon seri 7 ke atas. Ditambah lagi tipe RAM-nya masih bertahan di LPDDR4X dan varian terendahnya 128GB masih menggunakan penyimpanan UFS 2.2 yang tergolong lambat untuk standar HP masa kini. Beralih ke kekurangan yang nomor 2 yakni membawa build quality body yang masih full plastik. Di balik sertifikasi tahan air yang garang, feel genggaman HP ini terbilang cukup standar. Frame dan bodi belakangnya masih menggunakan material plastik polis, bukan kaca ataupun metal. Tentu ini mengurangi sensasi elegan saat dipegang langsung tanpa casing.
Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni motor getar haptic feedback masih Z-axis linear. Sangat disayangkan untuk HP dengan potensi harga pertengahan. Poco masih menyematkan Z-axis linear motor. Sensasi haptic feedback saat mengetik atau bermain game terasa kurang tajam, agak trill ringkih banget. Dan kalah berkelas dibanding dengan HP lain yang sudah menggunakan X-axis linear motor. Dan itulah kelebihan dan juga kekurangan daripada Poco X8 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. HP ini memang kelihatan perkasa di daya tahan baterai dan juga layarnya, tapi abang harus kompromi soal performa chipset yang secukupnya saja. Kira-kira, kalau HP ini resmi masuk ke pasar tanah air nanti, tebak harganya bakal dibanderol di angka berapa jutaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.